Selamat malam, kita ketemu lagi di mata kuliah logika algoritma atau logika pemrograman. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pembuatan atau membuat percabangan di Pascal. Nah, untuk hari ini kita akan membuat satu percabangan dulu, yaitu dengan if else satu, belum yang if bertingkat. Jadi hanya ada satu pilihan, jika terpenuhi seperti ini, tidak seperti ini. Nah, untuk saat ini nanti kita akan membuat program seperti ini, script seperti ini, use CRT. Nah, variabel nanti kita akan membuat 1, 2, 3, 4 variabel, 1 dalam bentuk byte, nah 3 dalam bentuk real. Nah, saya sudah menjelaskan jenis variabel byte atau jenis variabel real. Jadi variabel byte ini digunakan untuk tipe variabel yang dimasukkannya nanti berupa angka bulat. Nah, kemudian untuk real ini nanti yang digunakan untuk menampung jika angkanya berbentuk desimal. Nah, di sini, yang pertama nanti begin berarti di sini clear SCR, break lama menginap, kemudian readline LM. Nah, variabel LM di sini itu kita ngambil dari sini. Nah, nanti tipe datanya adalah bit. Kemudian kita lanjut ke break harga kamar, ya kan, HR, readline harga. Nah, jadi nanti ketika lama menginap kita isikan, ya kan, nanti value atau isinya itu akan ditampung di variabel LM. Untuk yang harga kamar nanti value atau nilainya akan ditampung di dalam variabel HK. Nah, baru setelah itu nanti akan dihitung jumlah JML sama dengan LM kali HK. Berarti nanti lama menginap dikalikan harga kamar. Nah, setelah itu baru kita akan menggunakan if else pemilihan. If jika jumlah, ya kan, jumlah berarti value nilai dari jumlah itu lebih besar atau sama dengan dari 100.000. Dan maka, di sini bayar AKH. Nah, bayar AKH variabel baru, bayar AKH kita buat di sini. Bayar AKH itu sama dengan jumlah dikurangi, jumlah kali 0,1. Nah, di sini, karena nanti yang akan kita hitung dulu adalah jumlah kali 0,1, berapakah nilai 0,1 dari jumlah, ya kan? Nah, untuk pengurangan jumlah. Kemudian yang lain, berarti jika jumlah itu kurang dari 100.000 maka jumlahnya tetap. Nah, kemudian berat jumlah bayar. Oke. Nah, berat di sini jumlah bayar sama dengan jumlah 80, berarti value-nya jumlah 8 karakter maksimal, kemudian desimalnya kita pakai 0. Kemudian rate total bayar, kita pakai bayar KH di sini. Nah, 12 berarti nanti maksimal karakternya 12, desimalnya juga 0. Nah, untuk pembuatannya bagaimana? Oke, kita langsung masuk saja ke Pascal masing-masing. Nah, yang pertama nanti kalian buat script dulu. Nah, di sini uses CRT. Oke, kemudian selanjutnya kita buat variabel baru var LM. Oke, benar. Saya buat kapital dulu semua ya, biar var uses CRT dulu, uses CRT, kemudian var LM. Nah, LM ini dia tipenya byte. Oke, koma, kemudian ada HK, JML, kemudian BYR AKH. BYR AKH itu singkatan dari bayar akhir sebenarnya. Nah, dia tipenya adalah real. Nah, kemudian selanjutnya kita buat
begin. Untuk membedakan mana yang awal, mana yang akhir, dan mana awal, mana akhir ya. Oke, kita CLR, SCR, kita bersihkan dulu layar yang ada. Kalau misal nanti ketika di running ada script atau tulisan-tulisan yang ikut, bread, nama menginap. Ini nama menginap. Tip LM. LM. Kemudian ya, harga kamar per hari. LM. Ini harga. Oke, untuk perintah rate kemarin kan sudah tahu ya kan, rate LN sudah tahu. Kemudian kita buat CML. Nah, CML jangan lupa titik 2 sama dengan LM dikalikan HK. Kemudian kalau sudah kita gunakan untuk perhitungannya, yaitu if jumlah lebih besar sama dengan dari 100.000, maka BR AKH 2 sama dengan jumlah dikurangi kurung buka jumlah dikalikan 0,1. Oke, saya kasih spasi biar lebih jelas ya. 0,1 koma. Nah, untuk if ya kan, untuk if penggunaan if nanti setelah pilihan pertama, selama dia nanti masih menggunakan else, jadi di baris akhir itu kalian jangan menambahkan titik koma seperti baris-baris sebelumnya. Nah, khusus untuk if ya kan, nanti jika pilihannya itu benar atau jika nilainya benar ya kan, yaitu yang di baris ini. Nah, baris ini. Nah, ini jangan dikasih titik koma, tetap biarkan polosan karena di belakangnya itu masih ada else, jadi belum selesai perintahnya. Nah, baru nanti di sini ada BRAKH T2 sama dengan CML. Nah, baru setelah itu kalau di pilihan yang terakhir kita kasih titik koma. Oke. Kemudian kita buat bread. Nah, kita akan menampilkan yang pertama adalah jumlah bayar, bread. Jumlah bayar. Jumlah yang harus dibayarkan itu berapa aslinya? Misalkan jumlah bayar, koma, CML yang tadi saya bilang 8, itu berarti 8 bit, 8 karakter ya. Nah, kemudian 0 itu berarti kita tidak menggunakan desimal. Kalau kalian nanti ingin menggunakan desimal, misal nanti ada berapa ya? Misal 0,002. Berarti kan ada 3, 0,002. Nah, berarti agar bisa muncul 3 desimal, nanti yang di sini, yang ini itu harus kalian munculkan, ya kan, kalian kasih di situ, oh itu harus ada 3 agar muncul menjadi 3 ini. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Oke, alright.
kemudian ln untuk pindah garis ya. Nah, udah ingat semua, kemudian jumlah total bayar. Nah, total bayarnya berapa? Total bayar akhir sama dengan, nah di sini yang kita pakai adalah bayar akhir titik 2 12.20. Oke. Nah, kemudian terakhir yaitu kita menggunakan n titik. Nah, kalau sudah, nah selanjutnya yaitu kita akan menyimpannya. File save. Nah, kita kasih nama, misal namanya apa? Namanya misal percabangan .ps. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, oke, kemudian selanjutnya sama seperti kemarin-kemarin kita akan mengcompile-nya, ya kan? Nah, ingat ketika script kalian tidak ada yang error, nah seharusnya setelah kalian compile itu nanti akan langsung menunjukkan compile successful. Nah, sama seperti kemarin, kalaupun error, misal karena kita kebiasaan nulis setelah baris, ya kan? Setiap akhir baris itu dikasih titik koma seperti ini. Nah, nanti ketika di compile, ya kan? Nah, dia akan menunjukkan error in statement. Nah, berarti di sini. Nah, ini errornya di mana? Else, errornya nanti ada di sini. Nah, ini seharusnya tidak ada titik koma. Oke, save lagi, compile lagi. Nah, error lagi. Nah, di situ error titik koma expected. Nah, jadi ada titik koma yang tidak seharusnya atau tidak sesuai. Kemarin saya sudah bilang kalau di Pascal, ya kan, di bahasa Pascal ini ketika kalian menggunakan dosbox, ya kan, dosbox turbo Pascal. Nah, ketika muncul pesan error itu akan ditunjukkan walaupun tidak tepat, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Nah, kebetulan tadi dua yang saya tunjukkan itu selalu mengarah ke else. Dengan kata lain, kursor itu selalu diarahkan di bawahnya. Nah, asumsinya, ya kan, untuk ini berarti ketika ada error, coba kalian cek di atasnya. Dicek ke atas. Nah, apakah script kalian itu sudah sesuai atau belum? Ya kan, script kalian itu sudah sesuai atau belum? Kemudian tanda baca, ya kan, tanda baca itu juga pengaruh. Koma, kemudian kurung buka, kurung tutup, titik 2, titik koma. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, oke, misalnya kita save lagi, kemudian kita compile lagi. Nah, harusnya seperti ini kalau script kalian tidak ada yang error. Oke, nah kemudian kita run. Nah, lama menginap kita isikan, misalnya saya menginap 3 hari, kemudian harga per harinya berapa? Misal harga per harinya tadi untuk percabangan yaitu minimal di sini agar bisa muncul adalah 100 hari. Nah, misal di sini saya pakai 50 harga per harinya misal berapa ya? 50 lah. 50.000. Kemudian kita lihat debug user script. Oke. Nah, 50 0,1 dari 50 itu berapa? Ya kan? 5.000. Nah, 5.000 dikalikan 3. Nah, karena di sini nanti tetap dikalikan 3 berarti 15.000. Nah, harusnya yang kita bayar itu adalah 150, tapi berhubung tadi ada pengurangan, berarti yang kita bayar hanya 135. Oke. Nah, kemudian untuk menaikkan grade-nya, misal di sini bukan 100. Misal di sini saya pakai 500 itu bisa, nggak boleh, nggak masalah. Jadi nanti untuk
batas ranknya yang nanti akan dapat potongannya itu berapa, yaitu ada di if ini. Oke, saya jelaskan dulu if-nya. Nah, jadi script ini maksudnya jika jumlah itu lebih besar dari 500.000, maka bayar AKH BYR AKH itu nilainya atau value-nya sama dengan jumlah dikurangi jumlah kali 0,1. Nah, jumlah itu dari mana? Jumlah itu nilainya atau value-nya dari LM dikalikan HK. Nah, LM dari mana? LM itu dari inputan lama menginap. Di sini dari variabel LM. Jadi nanti ketika kita menginput lama menginap, kita masukkan value, nah nilai atau value-nya itu akan ditampung di dalam LM. Baru setelah itu HK, harga kamar. Nah, nanti untuk harga kamar ketika kita sudah input nilai juga atau value juga, dia akan ditampung dalam HK. Nah, ketika LM dan HK sudah ada, berarti kita bisa mencari JML dengan cara LM kali HK. Nah, jadi nilai JML itu sama dengan lama menginap dikalikan harga kamar per hari. Gitu. Nah, kemudian dibayar AKH, ya kan? Dibayar AKH, di sini kita membuat rumus lagi, yaitu JML. Nah, JML dikurangi JML kali 0,1. Oke, nah, tapi BYR AKH ini akan dijalankan atau akan dipakai ketika jumlah itu sama dengan 500.000 atau di atasnya. Dengan kata lain, jumlah itu minimal 500.000 atau lebih. Nah, kalau kurang dari 500.000 bagaimana? Nah, kalau kurang dari 500.000 berarti dia ikutnya yang else ini. Nah, else itu maksudnya selain itu atau yang lain, atau jika tidak terpenuhi, nah, maka BYR AKH itu sama dengan jumlah. Dengan kata lain, BYR AKH dengan value tetap, tidak ada pengurangan. Nah, kemudian setelah itu kita tampilkan di sini write jumlah bayar itu sama dengan JML titik 28.20. Nah, maksudnya di sini nilai atau value jumlah itu nanti bisa diisi sebanyak 8 karakter. Oke. Nah, kalau tadi 500 itu baru 6 karakter. 500.000 itu baru 6 karakter. Nah, kalau 8 karakter berarti bisa mungkin sampai 99 juta. Nah, 999.999. Nah, itu 8 karakter. Nah, kemudian titik 20. Jadi JML titik 28.20. Nah, 0 yang terakhir itu maksudnya bahwa nanti di jumlah bayar itu tidak akan diisi nilai desimal. Jadi dengan kata lain, kalaupun misal nanti jumlah bayar itu nanti hasilnya ada desimalnya, desimalnya itu tidak akan ikut dihitung. Gitu. Nah, kemudian setelah itu return lagi total bayar akhir. Nah, di situ ditulis bayar AKH. Nah, bayar AKH itu nanti tergantung JML. Jika JML-nya itu lebih besar dari 500.000, maka bayar AKH yang dipakai adalah yang pertama. Nah, kalau jumlahnya kurang dari 500.000, maka yang dipakai adalah BYR AKH yang kedua. Gitu. Nah, kemudian 12. Nah, berarti nanti di sini BYR AKH itu akan
diisi atau dapat diisi sebanyak 12 karakter. Nah, kemudian setelah itu titik 2 0, berarti di BYRAKH dia juga tidak akan dikasih embel-embel desimal atau angka desimal. Dengan kata lain, untuk jumlah dan bayar itu menggunakan angka bulat, tidak ada angka desimal. Nah, oke. Kita jalankan. Nah, misal tadi di sini lama menginap, ya kan? Nah, lama menginap ketika kita masukkan misal 12, ya kan? Nah, 12 ini nanti akan ditampung di variabel LM ini. Oke. Nah, kemudian harga per hari. Ketika kita masukkan harga per hari, misal harga per harinya 200.000. Nah, 200.000 ini, ya kan, 200.000 itu nanti akan ditampung di variabel HK di sini. Oke. Nah, baru setelah itu kita lihat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jumlah bayarnya itu adalah 12 kali 200.000, itu ketemunya 2.400.000. Nah, total bayarnya yang harus dibayar itu adalah 2.160.000. Nah, kenapa turun? Kenapa dari 2.400.000 menjadi 2.160.000? Nah, jangan lupa di pemilihan tadi, yaitu yang di if jumlah sama dengan 100.000, yang tadi di skrip sudah saya ganti menjadi 500, ya kan? Nah, bayar sama dengan jumlah dikurangi jumlah kali 0,1. Nah, karena 0,1 dari 200.000 itu berapa? Nah, 0,1 itu berarti berapa? 10% atau 1%. Nah, jadi 10% dari 200.000. Nah, berarti setiap 200.000 itu nanti akan dipotong 0,1 jumlah. Nah, berarti 200.000 dikurangi 200.000 kali 0,1, ketemunya berapa? 20.000. Nah, kemudian, nah, itu di total, ya kan, jumlah di total 12 kali 200, ya kan, sama dengan 2.400.000. Nah, kemudian dikurangi tadi 0,1 dari jumlah. Nah, ketemunya yaitu 2.160.000 atau 2.160.000. Nah, gitu. Oke. Nah, mungkin ini materi untuk hari ini. Nah, semoga bermanfaat, ya kan? Untuk tugasnya sama seperti kemarin, yaitu nanti hasilnya di print screen, ya kan? Kemudian nanti untuk yang tampilan jalannya juga ini di print screen. Kemudian nanti diletakkan di Word, dikirim ke Edmodo. Oke. Nah, oke. Sekian materi untuk malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam.